dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai himpunan ke pasar. Jadi sebelum itu kami izin mengenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Boris Wibisono dengan di belakang 100. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sabila Maharani dengan NIM terakhir 271. Halo semuanya, nama aku Irsanora Sabrina dengan NIM belakang 088. Perkenalkan, nama saya Adrina Jabila, NIM saya 274. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Laudera Gusta dengan NIM belakang 085. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Kusuma Absari dengan NIM belakang 096. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiz Fadil dengan NIM belakang 087. Nah, jadi kalian tahu gak sih apa itu himpunan? Nah, jadi himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan dianggap sebagai suatu kesatuan. Nah, elemen dalam himpunan dapat berupa angka, huruf, atau objek lainnya. Dan biasanya dinyatakan dalam kurung kurawal. Misalnya, himpunan bilangan genap dapat ditulis sebagai A sama dengan dalam kurung 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Himpunan dapat bersifat terhingga, seperti himpunan nama siswa, atau terhingga seperti himpunan bilangan bulan. Nah, saya akan menjelaskan tentang sejarah himpunan. Teori himpunan dalam matematika. Teori himpunan mulai dikenal pada akhir abad ke-19, meskipun saat itu masih menjadi perdebatan di kalangan matematikawan. Pada tahun 1920, konsep ini resmi diakui sebagai pokok pembahasan dalam matematika, berkat Gerd Cantor, matematikawan Jerman yang dikenal sebagai Bapak Himpunan. Biografi singkat tentang Gerd Cantor. Lahir pada tanggal 3 Maret 1845 di Rusia. Pendidikan belajar dengan guru privat, pindah ke Jerman pada usia 11 tahun. Pada tahun 1873, di usia 28 tahun, Cantor mengumumkan teorinya yang mendasar, yang memerlukan waktu 10 tahun untuk disempurnakan. Meskipun teorinya tentang himpunan dan bilangan tak terhingga mengguncang dunia matematika, Cantor tidak mendapat manfaat dari penemuannya. Antara 1867 sampai 1871, ia menerbitkan artikel yang membahas lebih lanjut tentang teori bilangan. Konsep himpunan Cantor mendefinisikan himpunan sebagai sekumpulan objek dengan syarat tertentu. Objek ini bisa berupa benda, bilangan, dan elemen lainnya yang harus didefinisikan dengan jelas. Tulisan paling berpengaruhnya tentang himpunan yang tak terhingga diterbitkan di Karls Journal pada 1874. Cantor meninggal pada 6 Januari 1918, tetapi kontribusinya tetap dihargai dalam matematika. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan sebagai lambang. Atau 2. Himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan atau dinotasikan dengan lambang S atau U. 3. Himpunan bagian. Himpunan yang seluruh anggotanya berada di himpunan lain. 4. Himpunan kuasa. Himpunan bagian dari himpunan A termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Yang kelima, himpunan berhingga. Himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung dengan jari atau tangan. Ya, bisa dihitung. Yang keenam, himpunan tak berhingga. Himpunan yang jumlah anggotanya tidak dapat dihitung atau tidak terhingga. Contohnya ada di sini. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian himpunan. Yang pertama itu ada cara tabulasi. Cara ini sering disebut juga dengan cara pendaftaran atau enumerasi, yaitu cara menyatukan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu persatu. Yang kedua ada cara deskriptif. Cara ini dikenal dengan rule method atau metode aturan, atau disebut juga dengan metode pembentukan himpunan. Dalam menggunakan metode deskripsi ini, anggota dari suatu himpunan tidak disebutkan satu persatu, tetapi penyajian anggota himpunannya dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumusan yang merupakan batasan bagi anggota-anggotanya. Oke,
Contoh-contoh himpunan yang dinyatakan dengan simbol baku yang sering kita jumpai yang pertama yaitu N sama dengan himpunan bilangan asli. Yang kedua ada P, kemudian himpunan bilangan bulat positif. Yang ketiga ada Z, himpunan bilangan bulat. Yang keempat ada Q sebagai himpunan bilangan bulat rasional. Yang kelima ada R, himpunan bilangan real. Dan yang terakhir adalah C, himpunan bilangan kompleks. Operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama yaitu gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan semua objek yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Yang kedua, irisan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan semua objek yang sekaligus menjadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Yang ketiga, himpunan selisih adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A yang tidak dimiliki oleh himpunan B. Yang keempat, himpunan komplement adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta tetapi bukan anggota himpunan lain yang dibentuk dari himpunan semesta tersebut. Contoh operasi himpunan. Yang pertama adalah himpunan gabungan. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B 2, 3, 5, 7. Dan A gabungan B adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ditulis semua karena ini adalah himpunan gabungan. Selanjutnya adalah irisan. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan B 2, 3, 5, 7. A iris B sama dengan 2, 3, 5, 7. Itu adalah yang anggotanya sama. Ketiga ada selisih 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan B nya 2, 3, 5, 7, 9. Dan ini ada di anggota A dan tidak ada di anggota B. Yang terakhir adalah pelengkap. Misalnya S sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan B Selasa, Rabu, Ahad. Dan B pelengkapnya adalah Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Oke, selanjutnya adalah himpunan digunakan di dalam pasar untuk mengelompokkan pelanggan dan barang. Misalnya, irisan menunjukkan pelanggan yang ia beli 2 jenis barang. Gabungan mencakup semua pembelian dan komplement mengidentifikasikan yang belum membeli. Analisis ini membantu membuat promo, mengolah stok, dan merekomendasikan produk secara efisien. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan soal yang terdapat di video. Pada hari Senin, terdapat 30 orang yang mengunjungi pasar tradisional, menunjukkan bahwa ada 15 orang yang membeli ikan dan 18 orang yang membeli ayam, serta 9 orang yang sudah pernah membeli ayam. Pertanyaannya, tentukan banyaknya pembeli yang tidak pernah membeli satupun dari kedua dagangan tersebut. Jadi banyaknya pembeli yang tidak pernah membeli keduanya. Mari kita lihat diagram kotak di bawah. Terdapat 2 buah lingkaran dan di tengah mereka saling bertemu atau berkesinambungan. Lingkaran kiri mewakili pembeli ikan, di lingkaran kanan mewakili pembeli ayam, dan di tengah orang yang membeli keduanya. Setelah itu kita masuk ke rumus. Rumusnya adalah S sama dengan SA ditambah SB dikurang SS ditambah TS. Perlu diketahui, S sama dengan total yang mengunjungi pasar, SA orang yang membeli ikan, SB orang yang membeli ayam, SS orang yang membeli keduanya, dan TS orang yang tidak membeli keduanya. Setelah itu kita masuk ke angka. Total yang mengunjungi pasar adalah 30 orang, sama dengan orang yang membeli ikan 15 ditambah orang yang membeli ayam 18 dikurang orang yang membeli keduanya 9 dikurang orang yang tidak pernah membeli keduanya. 30 sama dengan 15 tambah 18 24 dikurang X. Jadi X sama dengan 30 dikurang 24. X sama dengan 30 dikurang 24 sama dengan 6. Jadi banyaknya orang yang tidak membeli keduanya adalah 6 orang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari 100 investor yang dinyatakan bahwa 50 orang investor menanamkan dananya dalam saham biasa, 30 orang investor menanamkan dalam obligasi. Pertanyaannya,
Berapa banyak investor yang menanamkan dana dalam saham biasa atau obligasi? Oke, mari kita bahas. A adalah investor yang menanamkan dananya dalam saham biasa. Himpunan A sama dengan 50. B adalah investor yang menanamkan dananya dalam saham obligasi. Himpunan B sama dengan 35. Diketahui himpunan A sama dengan 50, himpunan B sama dengan 35, dan himpunan irisan A dan B adalah 25. Yang ditanya himpunan gabungan A dan B. Jawabannya adalah himpunan A gabungan B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurang himpunan irisan A dan B. Jadi jawabannya adalah 60. Jadi setelah tadi teman saya sudah menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Teori himpunan merupakan dasar penting dalam matematika ekonomi yang berperan dalam menganalisis dan memodelkan berbagai fenomena ekonomi secara sistematis. Dengan pendekatan kuantitatif, teori ini membantu memahami konsep seperti pasar, preferensi konsumen, dan interaksi antara permintaan dan penawaran sangat penting bagi mahasiswa ekonomi. Karena menjadi landasan bagi model-model ekonomi yang lebih kompleks seperti teori utilitas, optimalitas, dan analisis kesimbangan pasar. Thank you everyone for watching this video. Kami harap kalian dapat pembelajaran dari video yang kami presentasikan. Jangan ada yang nanya ya. Bye Bye-bye.